Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi tentang ayo mengetahui sifat-sifat Allah. Disimak baik-baik ya teman-teman. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sifat wajib Allah, yang kedua sifat mustahil Allah, dan yang ketiga sifat jaiz Allah. Yang pertama, pengertian sifat wajib Allah. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Dalam Al-Aqidah As-Sughra yang terkenal dengan judul Al-Barahain, Imam As-Sanusi mengatakan, maka di antara sifat wajib bagi Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa adalah 20 sifat. Setiap mukallaf wajib meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Berikut ini 20 sifat wajib bagi Allah. Disimak ya teman-teman. Yang pertama, wujud yang artinya ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang menjelaskan sifat Allah ini dalam Al-Quran, Quran Surat As-Sajadah ayat 4, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Yang kedua, Qidam yang artinya terdahulu atau awal. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya, Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, Baqo yang artinya kekal. Maksudnya Allah Maha kekal, tidak akan punah, binasa dan mati. Dia akan tetap ada selamanya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas ayat 88, yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
binafsi. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4, yang artinya tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ankabut ayat 6, yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak menentukan sesuatu dari alam. Yang keenam, wahdaniyah, tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 22, yang artinya seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Yang ketujuh, kudrat, yang artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 20, yang artinya sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan, iradat, yang artinya berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Yasin ayat 82, yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Yang kesembilan, ilmu, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak atau tidak tampak. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, yang artinya Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ke-10, hayat, yang artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Furqan ayat 58, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang hidup atau kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya.
ke-11 sama yang artinya mendengar. Allah Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 76, yang artinya, dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ke-12, basar yang artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 13. Kalam yang artinya berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman. Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 143, yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk menajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Qadiran yang artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 20, yang artinya, hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. 15. Muridan yang artinya berkehendak. Bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Hud ayat 107, yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. 16. Aliman yang artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 176, yang artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut 17. nama-namanya. Hayyan yang artinya hidup. Nanti mereka Allah akan adalah mendapat zat balasan yang hidup. terhadap Allah apa tidak akan yang mati, mereka tidak kerjakan. akan tidur ataupun lengah. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Furqan ayat 58, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertakwalah
bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. 18. Sami'an, yang artinya mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 76, yang artinya, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebelas. Basiran, yang artinya melihat. Keadaan Allah yang melihat tiap-tiap yang mewujud, benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, sesungguhnya Dia Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Mutakalliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam, mutakalliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 143, yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk menajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Yang kedua, pengertian sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Ya Afun, Ya Ra'uf. Berikut ini sifat-sifat mustahil bagi Allah, yaitu yang pertama Adam, yang artinya tiada. Yang kedua Hudus, yang artinya ada yang mendahului. Yang ketiga Fana, yang artinya musnah. Yang keempat Mumat Salatunul Hawadisi, yang artinya ada yang menyamai. Yang kelima Istiajulik Hairihi, yang artinya memerlukan yang lain. Yang keenam Ta'adud, yang artinya berbilang. Yang ketujuh Ajzum, yang artinya lemah. Yang kedelapan Karahah, yang artinya terpaksa. Yang kesembilan Jahlun, yang artinya bodoh. Yang kesepuluh Mautun, yang artinya mati. 11 Hamamun, yang artinya tuli. 12 Ama, yang artinya buta. 13 Bakamun, yang artinya bisu. 14 Ajizan, yang artinya zat yang lemah. 15 Karihan, yang artinya zat yang terpaksa. 16 Jalihan, yang artinya zat yang sangat bodoh. 17 Majitan, yang artinya zat yang mati. 18 Ashama, yang artinya zat yang tuli. 19 A'ma, yang artinya zat yang buta. 20 Abkama, yang artinya zat yang bisu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu Yang keilahianmu. ketiga sifat Jais Segala Allah. puji ya Allah. Pengertian sifat Dan Jais segenap Allah pujian adalah yang sifat dikumandangkan yang mungkin boleh para ada malaikat atau sifat yang dan mungkin para boleh makhluk tidak ada yang pada Allah. dimuliakan. Dalam Segala kalimat puji lain, bagimu sifat Jais ini atas adalah nikmat yang kau sifat yang berikan bisa melekat pada Allah kepada kami, dan bisa pula tidak hamba-hamba melekat pada Allah. yang telah mendahului. Sebab semua maupun yang adalah akan datang berdasarkan kemudian. kehendaknya. Maka Puji Allah bisa kami melakukan aturkan kepadamu sesuatu atau tidak sebagai melakukan penghukum untuk sesuatu. mentaati Apabila dan sifat meminta wajib dan ampunan. sifat mustahil Allah subhanahu wa Sebagai ta'ala penyebab ada untuk banyak, ridho maka sifat jais pada mengantarkan Allah hanya menuju satu, surga. yakni fi'lu Segala kulli puji mukminin bagimu, au ya tarkuhu,
yang artinya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Tidak ada kewajiban atasnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak ada pula paksaan kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kehendaknya sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan terkait ayo mengetahui sifat-sifat Allah. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja ya video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.